Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga himpunan, selamat datang kembali di podcast of Himatekpen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Kembali lagi kita pada episode mengenai perihal pencabutan Permendikbud nomor 63 tahun 2024 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Bersama saya Arya Semolia selaku host pada episode kali ini. Namun pada kesempatan kali ini sudah pastinya saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh narasumber yang sudah berpengalaman di bidang kepramukaan. Baiklah, karena dia sudah bersama kita, langsung saja kita sapa. Selamat bergabung Kak Muhammad Setiawan. Perkenalkan, saya Muhammad Setiawan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka Universitas Lambung Mangkurat. Saya program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, yang mana pada periode ini diamanahi sebagai Ketua Umum Pramuka Universitas Lambung Mangkurat. Oke, baik. Jadi Kakak biasanya dipanggil apa nih Kak? Kak Setiawan. Oh, Kak Setiawan. Oke. Jadi sekarang kalau boleh tahu kesibukan Kakak sekarang ini apa ya Kak? Untuk kesibukan sekarang, yang pertama itu kuliah dan aktif di organisasi. Kebetulan cuma satu yang saya ikuti, yaitu Pramuka Universitas Lambung Mangkurat. Oh, berarti untuk UKM sendiri itu organisasi baru cuma Pramuka ULM ya Kak? Iya. Apakah ada organisasi di luar Kak atau memang cuma di Pramuka aja? Kalau di luar itu ada Sakawira Kartika, itu termasuk pramuka juga sih Kak, itu satuan karya di bawah naungan instansi-instansi biasanya. Oh, berarti di luar pun ada tapi masih di bidang pramuka ya Iya, Kak? betul. Oke, jadi kita membahas mengenai kan ini lagi seperti yang kita tahu Kak, masalah pramuka itu kan menurut keputusan Menteri Pendidikan itu tidak dijadikan sebagai ekstrakurikuler wajib ya Kak. Sedangkan kita tahu pramuka ini sudah lama dari terdahulu itu adalah ekskul wajib. Nah, sebelum kita ke situ, Ulun mau tanya nih, kalau menurut Pian, bagaimana perkembangan pramuka di era sekarang? Apakah itu masih relevan untuk dilaksanakan atau bagaimana, Kak? Oke. Mengenai pramuka masih relevan, menurut saya itu sangat masih relevan ya. Pertama, pramuka itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi dulu tidak ada Kak pertemuan secara online, secara daring tidak ada. Tapi sekarang karena mengingat kemajuan teknologi yang semakin pesat, sekarang pramuka pun ada pertemuan-pertemuan berupa dalam jaringan itu secara internet, secara online ada. Contohnya seperti Jota-Joti Kak. Jadi itu sebenarnya dulu tidak ada. Tapi karena perkembangan zaman dan pramuka akan terus mengikuti perkembangan tersebut. Disebut masih relevan dari segi manfaat itu masih. Karena di pramuka itu kita diajarkan bagaimana cara bersosialisasi dengan antar manusia lain, bagaimana cara kita berinteraksi, dan bagaimana cara kita bekerja sama. Jadi begitu Kak. Oke, berarti pramuka sendiri itu masih bisa dibilang fleksibel ya Kak, Iya, untuk betul. segala jenjang atau segala perubahan zaman Iya. sekarang. Nah, terus kalau menurut Kakak nih, Kakak kan kayaknya sudah lama nih di bidang pramukaan. Kalau boleh tahu, Kakak sudah terjun di kepramukaan itu sudah sejak kapan ya Kak? Kalau terjun itu dari kelas 3 SD saya sudah ikut di kepramukaan, cuma tidak termasuk tim inti. Ada namanya tim inti, itu kan tim khusus yang memang dilatih secara terjadwal. Tapi saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi dari situ saya mengenal dan saya bertahan sampai saya duduk di bangku kuliah saat ini. Oh, berarti cukup lama sudah ya Kak? Iya Kak. Terus nih Kak, kan Kakak sudah lama tuh ikut dari kelas 3 SD tuh, wah sudah lama. Apalagi Kakak sekarang mungkin sudah semester berapa Kak kuliah? Kalau sekarang sudah semester 6. Wah sudah semester 6, cukup lama ya Kak. Nah, selama Kakak mengikuti kegiatan pramuka nih, kalau menurut Kakak,
ekskul pramuka itu sendiri kira-kira tuh membantu nggak sih Kak untuk mengembangkan keterampilan karakter siswa kalau yang Kakak rasakan selama mengikuti kegiatan kepramukaan ini? Oke. Kalau membentuk karakter menurut saya memang benar dan saya merasakan sendiri. Dulu saya gagap Kak kalau berbicara di depan umum, di halayak ramai itu ada sedikit takut lah. Takut salah omong. Tapi di pramuka itu kita diajarkan bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan diri, bagaimana cara kita menghargai orang lain, dan diajarkan pula bagaimana cara kita mengeluarkan pendapat dengan baik dan benar. Jadi itu memang dirasakan. Ini bisa kita lihat dari anak SD sampai SMA sekarang itu berbeda karakternya terhadap manusia lain, yang mana yang mengikuti pramuka, yang mana yang tidak mengikuti pramuka. Itu sangat berbeda. Bagaimana cara dia menghormati alam pun berbeda. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Berarti dengan ekskul pramuka sendiri ini tuh cukup sangat-sangat berpengaruh ya Kak untuk keterampilan karakteristik siswa tadi, karena seperti yang Kakak sampaikan tadi melalui pramuka banyak hal-hal yang ibaratkan itu entah soft skill ataupun hard skill yang diajarkan. Betul. Karena kebanyakan kalau karakter ini kan membahas soft skill ya Kak, kayak kata Kakak tadi keterampilan berbicara, terus bagaimana bisa menghargai orang maupun menghargai alam yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, mungkin masuk ke tahap pembahasan kita Kak yang sudah saya sampaikan tadi. Menurut Kakak nih atau tanggapan Kakak mengenai pendidikan kepramukaan yang tidak dijadikan sebagai ekskul wajib itu bagaimana Kak? Oke. Mengenai pramuka yang tidak lagi wajib, saya sendiri cukup prihatin atas terbitnya Permendikbud tersebut. Pertama, kita ingat misi negara ini adalah untuk mewujudkan Indonesia emas. Dan menurut saya pramuka itu adalah salah satu tempat dan wadah yang cukup bagus untuk melakukan itu. Karena di sana tadi kita mengembangkan karakter kepemimpinan dan lain-lain. Cuma kalau itu di-cut dalam artian tidak lagi diwajibkan, berarti tidak ada paksaan lagi untuk siswa melakukan ekskul tersebut. Itu berdampak pada minat dan hasil yang akan dikeluarkan dari pendidikan kepramukaan tersebut. Kalau tidak ada yang mau ikut lagi, bagaimana? Itu yang sangat kita khawatirkan. Memang dari segi hukumnya, memang betul itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Memang ada nomenklatur yang menjelaskan pramuka itu tidak bersifat wajib dan artinya sukarela. Tapi kalau dari sisi manfaatnya, itu yang kami sayangkan, dan kami Pramuka Universitas Lambung Mangkurat kalau tidak salah bulan lalu sudah merilis sikap untuk menolak Permendikbud tersebut. Karena kalau ditolak itu tidak ada paksaan lagi Kak untuk melakukan. Otomatis siswa, apalagi kita setelah pasca Covid kan, pasca pandemi, itu kita sudah nyaman di rumah, sudah nyaman dengan gadget kita, sudah nyaman dengan kehidupan kita sendiri, sehingga kita malas melakukan interaksi sosial dan lain-lain. Apalagi dengan tidak diwajibkannya pramuka ini, siswa malah dalam tanda kutip ya bermalas-malasan untuk mengikuti kegiatan. Padahal pramuka itu cukup kompleks ya sebagai miniatur sebuah kehidupan. Oke. Berarti cukup besar ya Kak dampak yang akan terjadi karena pramukanya tidak diwajibkan. Bahkan mungkin kadang diwajibkan nih sebenarnya memang tujuannya bagus ya Kak, karena seperti yang Kakak sampaikan tadi, pramuka punya banyak manfaat. Nah, terus Kak, kalau menurut Kakak sendiri nih, misalkan pramuka ini memang tidak dijadikan ekskul wajib, apakah ada ekskul lain yang bisa menggantikan pramuka atau setara arah dengan pramuka? Oke, kalau menurut saya tidak ada Kak. Kenapa jadi tidak ada itu? Karena pramuka itu ya tadi sudah saya jelaskan cukup kompleks. Misal kalau Kakak suka dengan bidang kesehatan, pramuka itu menyediakan satuan karya Saka Bakti Husada. Jadi di Bakti Husada itu ada tentang kesehatan. Itu khusus Kak, di bidang kesehatan dia menggeluti bidang kesehatan. Kalau misalnya kita suka dengan militer, di situ ada di 3 unsur dari TNI itu ada.
Pertama itu dari Saka Dirgantara itu itu di bawah naungan TNI Angkatan Udara. Ada Saka Bahari itu di bawah naungan TNI Angkatan Laut, dan ada Saka Wirakartika di TNI Angkatan Darat. Jadi semua pun apa yang kita inginkan itu kalau kita ya memang berniat ada di Pramuka, dari segi kesehatan, dari segi kepemimpinan, dari misal hard skill-nya itu ada juga Kak. Misalnya kita diajarkan bagaimana cara menanggulangi bencana, bagaimana kita diajarkan tentang membuat tandu misalnya, atau membuat jembatan kalau terjadi bencana. Itu semua diajarkan di Pramuka, dan diajarkan itu tidak secara umum tapi secara mendetail, bagaimana prakteknya, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana uji cobanya. Oh, berarti dari penjelasan kakak ini memang belum ada ya kak ibarat ekskul lain, karena kebanyakan ekskul lain cuma terpusat di satu bidang. Iya, Misalnya betul. misalnya tuh ada yang cuma khusus kesehatan, ada Iya, yang khusus cuma untuk kepemimpinan dan lain sebagainya. Sedangkan pramuka sendiri itu bisa mencakup semuanya ya kak. iya. Dan itu memang diajarkan tidak yang cuma sekedar secara umum, tapi Iya, memang detail dari bagaimana membuat sampai bagaimana menggunakannya. iya, betul. Oke. Selanjutnya nih kak, dari kakak apakah ada pesan-pesan nih untuk sekolah-sekolah di luar sana agar tetap mempertahankan pramuka sebagai ekskul wajib gitu kak di sekolahnya? Oke, pesan dan kesan saya adalah untuk sekolah itu supaya tetap terus mengadakan adanya penekanan dari pihak sekolah itu sendiri, menekan bagaimana siswanya. Ini menekan dalam artian bukan memaksa Kak, cuma lebih memberi perhatian khusus lah pada ekskul pramuka yang sudah didakwahi wajib. Misal dengan cara menghimbau siswa setiap hari, misalnya menyediakan spanduk atau mengajak siswa untuk mengikuti kegiatan kepramukaan di hari-hari tertentu, atau bisa sekolah itu mengadakan perayaan khusus pramuka. Misal saat hari pramuka itu mengenalkanlah kepada siswa. Siapa tahu dari inisiatif sekolah tersebut bisa menimbulkan jiwa-jiwa pramukaan siswa tersebut. Berarti mungkin untuk sekolah-sekolah ini bisa mengadakan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang bisa menarik minat siswa ya kak, betul. untuk tetap mengikuti kegiatan kepramukaan, supaya bisa terbilang kalau penekanannya ini lebih ke memotivasi siswa agar tertarik ya kak. Oke, mungkin itu saja kak beberapa pertanyaan santai yang saya tanyakan. Mungkin sebelum kita mengakhiri episode kali ini, kakak ada closing statement kak? Pramuka adalah sebuah miniatur dari kehidupan, karena di pramuka kita diajarkan bagaimana caranya berjalan bersama, melalui rintangan, dan menghargai sebuah perbedaan. Luar biasa sekali nih closing statement dari Kak Setiawan. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak nih Kak, karena Kakak sudah meluangkan waktu untuk bisa berhadir pada episode kali ini. Baiklah, saya Arya Smaulia selaku host pada episode kali ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warga himpunan.